Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, para undangan peserta webinar kali ini mengenai cloud strategy yang akan dibawakan oleh kami RSM Indonesia. Slide-nya sudah kelihatan ya? Saya Resdi Benyamin, nanti akan membawakan materi presentasinya bersama dengan Mas Faisal Susanto. Sebelumnya, kami buka dengan perkenalan mengenai RSM. RSM merupakan salah satu pemain terbesar di bidang audit dan consulting. Secara global, kami ada di 123 negara di seluruh dunia, dengan 51.000 lebih staff dan 4.000 partners, ada di 860 kantor. Kami sudah menjalankan bisnis ini selama 57 tahun, dan di Indonesia sudah 37 tahun sejak tahun 85. Nah, di Indonesia sendiri kami ada dua kantor, yaitu Jakarta dan Surabaya. Member firm dari RSM Indonesia yaitu Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto Mawar, dan rekan. Nah, kami di Indonesia juga provide services seperti audit, consulting, management consulting, tax consulting, financial consulting, business services, dan lain-lain. Kami merupakan konsultan urutan ketiga yang melayani perusahaan TBK atau terbuka, listed entities, untuk jasa audit. Dan kami juga mendapatkan penghargaan Tax Firm of the Year pada tahun 2020 dari Asia Tax Award. Berikut ini adalah services kami di Indonesia. Pilarnya ada audit, tax, dan consulting. Kebetulan kami berada di consulting services yang memberikan layanan-layanan atau jasa seperti accounting advisory, corporate finance and transaction advisory, finance and accounting outsourcing, GRC, management consulting. Nah, di tempat saya ini teknologi consulting dan beberapa consulting lainnya. Kita masuk ke kami di RSM ini akan memberikan layanan-layanan dan nilai lebih, yaitu merupakan one point of contact, yaitu merupakan satu firm yang memberikan one-stop services dari consulting, audit, hingga business services untuk memaksimalkan potensial yang ada di organisasi Anda. Kami memahami juga bisnis Anda dan menyelaraskannya dengan tren bisnis yang ada sekarang ini sehingga mendapatkan optimum outcome. Kemudian kami juga akan memprovide quick answers untuk masalah-masalah yang dihadapi untuk mendapatkan quick wins dari masalah yang dimiliki. Sebagai pembicara kesempatan kali ini, saya Resdi Benyamin, partner untuk teknologi consulting, nanti akan didampingi oleh Faisal Susanto, senior manager di teknologi consulting practices di RSM Indonesia. Sebelum kita mulai, berikut ini adalah panduan webinar. Nanti peserta dapat menyampaikan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan atau ada topik untuk didiskusikan during the presentation melalui chat box yang tersedia. Kemudian mohon menyampaikan nama dan perusahaan Anda. Kemudian pertanyaannya diharapkan singkat dan langsung ke inti dari pertanyaannya menggunakan bahasa yang appropriate.
Keempat, pembicara akan memilih pertanyaan untuk dijawab pada sesi Q&A berdasarkan waktu atau alokasi waktu yang disediakan. Nanti akan ada 30 menit pembicara pertama, nanti disambung dengan 30 menit pembicara kedua, saya dan Mas Faisal. Kemudian Q&A dan discussion 30 menit berikutnya. Jadi total kita ada 90 menit menjelang nanti ibadah sholat Jumat. Kita masuk ke materinya, judulnya adalah Preparing Your Cloud Implementation Strategy. Jadi sekarang yang lagi hangat adalah cloud computing. Ya. Semua organisasi membicarakan itu, kemudian ada yang sudah mengimplementasikan, ada yang terus, ada juga yang sedang menimbang-nimbang apa kita balik lagi ke on-premise gitu ya, kok tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan benefit yang dijanjikan misalnya gitu. Kok kayaknya nggak cocok nih, kita bukan di kolamnya kita nih kayaknya. Atau ada juga yang memang belum, terus sedang meriset, menimbang-nimbang, kalau kita masuk ke sana, ada beberapa pertimbangan nih gitu. Kalau perusahaannya benar-benar belum punya infrastruktur IT yang sudah masif, masih lebih tanpa beban gitu ya. Tapi kalau sudah ada legacy application, sudah punya data center, sudah punya infrastruktur gitu ya. Lah ini mau dikemanain nih kalau kita masuk ke cloud gitu ya. Padahal banyak orang bilang bahwa cloud computing adalah suatu teknologi yang niscaya akan digunakan bagi semua kalangan gitu ya, dari retail, kemudian pemerintahan, bahkan individual. Individual kita aja kalau sekarang dengarkan musik udah jarang ke toko CD gitu ya, beli CD fisik, tapi lagu-lagunya kita bukan kita yang punya, tapi dimiliki oleh Spotify, dimiliki oleh saya pakai Spotify, pakai YouTube Music gitu ya. Mau dengerin apa aja ada, tapi sebenarnya lagunya bukan milik kita gitu ya. Kan kita kalau dulu traditionally kita datang ke toko kaset, ke toko CD dulu yang terkenal di Stara, Duta Suara gitu ya. Kita beli CD-nya, nanti teman kita pinjem gitu ya, kita tuker-tukeran. Kalau sekarang everybody can use it gitu ya, terus kemudian bayar langganan. Nah, itu salah satu implementasi dari cloud. Sampai ke perusahaan. Nah, kalau begitu, pasti ada pertanyaan nih, apa kita semua mesti pakai cloud nih nanti di ujung-ujungnya gitu ya. Nah, secara formal ada definisi cloud computing di textbook, di NIST, banyak gitu ya, beberapa definisi cloud computing. Di sini saya ambil satu, cloud computing merupakan model komputasi di mana server, jaringan, storage, penyimpanan, development tools, kemudian aplikasi itu diakses melalui internet, disimpan di satu tempat yang diakses secara virtual gitu ya. Nah, makanya namanya cloud. Jadi disimpan di atas awan gitu ya, diibaratkan sebuah awan. Jadi dibanding daripada organisasi atau perusahaan kita punya infrastruktur sendiri, kemudian punya daya komputasi sendiri gitu yang mungkin mahal untuk dimiliki, dibeli, diprocure, kemudian di-maintain, dikelola, lebih baik biarkan provider yang ada di cloud tersebutlah yang membeli, memprocure, mengadakan, mengoperate-nya gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya, kita tinggal pakai ini yang di luar cloud, yang di dalam itu yang mengelolanya gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya nih, kami RSM sudah membuat benang merah kalau misalnya perusahaan-perusahaan ditanya, itu kenapa sih kita mau pindah ke cloud gitu. Yang pertama, dan tidak saya masukin di sini adalah fear of missing out atau FOMO. Kita sering dengar ya. Kalau di Singapura itu kiasu, nggak mau ketinggalan gitu ya. Wah, orang-orang pada ke cloud nih, yuk kita ikutan juga gitu. Terus kalau ditanya,
what is exactly the reason gitu. Terus wah nggak tahu ya gitu, pokoknya ikut aja deh gitu. Kalau misalnya gagal ya rollback lagi, kita nggak kita kembali lagi ke on premise gitu misalnya. Tapi kalau yang FOMO itu kita take out dulu karena kan nggak jelas ya ininya latar belakangnya atau reasonnya, ikut-ikutan gitu ya. Nah kalau alasan-alasan yang jelas biasanya seperti ini nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 alasan. Yang pertama cost. Katanya kalau kita pindah ke cloud bukan lebih murah, tapi cost-nya bisa lebih termanage, gitu ya. Ada yang alasannya cost-nya lebih murah, ada yang bisa saya manage cost-nya, bisa saya prediksi. Karena kan salah satu sifatnya cloud itu kan pay as you grow, gitu ya. Kalau kita scale, kita berkembang, ya kita tambah resource, gitu ya, tambah computing power, gitu ya, baru bayar lebih gitu. Daripada kita beli di awal banyak yang tidak terutilisasi secara optimum. Kemudian karena pricingnya cloud itu elastik gitu ya. Kalau kita lagi peak season, lagi transaksinya banyak, ya udah tambah daya gitu ya. Nanti kalau sudah slow gitu ya, kita kurangin lagi gitu ya. Jadi kita bisa elastic pricingnya. Kemudian kita juga bisa menyerahkan beberapa beban kita gitu ya, ke managed services-nya yang ada di cloud. Kemudian alasan yang kedua, ini uptime. Nah, banyak orang bilang bahwa ngapain kita bayar sesuatu yang tidak pernah kita pakai atau jarang kita pakai gitu ya. Sayang aja beli terus habis itu ditaruh aja. Kayak kita di rumah misalnya ada punya beberapa mobil tapi yang dipakai cuma satu mobil aja gitu ya. Ngapain memenuhin garasi, bayar pajak terus tiap tahun gitu ya. Nah, kalau di cloud biarkanlah cloud providernya yang beli itu semua, kita tinggal pakai apa yang kita gunakan dan dipastikan pasti ada setiap kita butuhkan, sehingga bisa dibilang minimum 99,9% nih uptime-nya kalau di cloud. Yang ketiga alasannya scalability, bisa berkembang atau scale, melar sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi instant availability of computing power. Jadi daya computingnya bisa instant, yuk nambah processing power, nambah memori, nambah storage gitu ya. Kemudian kalau tidak digunakan kita bisa kembali mengecil lagi gitu ya apa yang kita gunakan dan kita bayar. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan capacity management. Jadi capacity managementnya yang tadinya kalau on-premise kita harus pikirkan karyawan kita diprediksi nambah misalnya increasing rate-nya 10% per tahun gitu misalnya. Atau nanti akan ada corporate action, kita akan merger atau membeli akuisisi perusahaan lain sehingga nanti akan ada ledakan jumlah user di perusahaan kita atau di grupnya kita gitu ya. Sehingga kita mesti benar-benar ngitung capacity dari IT-nya kita gitu ya. Nah, kalau dengan cloud computing, biarkanlah urusan capacity management-nya dipikul bebannya oleh cloud service provider, kita yang strategic capacity management-nya saja. Nah, dengan demikian nanti ada tuh beberapa arsitektur yang bisa kita pilih, misalnya kita bisa pertimbangkan serverless computing gitu ya. Sehingga kita tidak memikirkan lagi kalau dulu secara tradisional atau on-premise kita pusing masalah server, alokasinya seperti apa, physical, logical gitu ya. Ini ada arsitektur yang bisa kita pilih yaitu serverless computing. Berikutnya alasan yang utama yang kelima adalah performance. Dengan kita serahkan ke cloud, kita hosting misalnya aplikasi kita di cloud provider, bagi klien kita atau customer kita atau user kita,
misalnya kita sudah punya customer di berbagai belahan dunia gitu ya, secara global, ada yang di luar negeri juga akses aplikasi kita, itu bisa membuat shorter path gitu ya, daripada langsung akses ke on-premise-nya kita gitu ya. Kalau misalnya usernya jauh, kalau di cloud provider yang kebanyakan punya data center di banyak negara, di beberapa lokasi, ada availability zone juga gitu ya, nggak peduli siang, malam, pagi, di belahan dunia manapun, sehingga bisa lebih meningkatkan user experience-nya gitu ya. Contohnya ada banyak ya, yang sekarang kita gunakan Gmail gitu ya. Gmail mau kita akses kapanpun, kemudian kita dapat user experience yang sangat baik. Tadi saya sebutkan juga Spotify untuk dengerin lagu gitu ya. Itu kan aplikasinya perform dengan bagus. Yang keenam, velocity. Ada beberapa literatur bilang velocity, ada yang bilang speed. Dulu kalau kita belajar fisika di sekolah menengah gitu ya, ada laju, ada kecepatan. Katanya kalau kecepatan yang punya arah, kalau laju yang nggak ada arahnya. Jadi yang laju ini yang velocity, kalau speed yang kecepatan gitu yang ada arah. Tapi ini bisa interchangeably, bisa ditukar-tukar mau velocity atau speed. Yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan cloud computing atau cloud service provider itu bukan hanya aplikasinya bisa lebih cepat kalau di hosting di cloud atau menggunakan cloud computing, tapi juga kecepatan delivery aplikasinya. Maksudnya development prosesnya gitu ya. Karena di cloud computing itu ada cloud service provider memberikan layanan-layanan seperti misalnya fitur-fitur untuk development, compile, testing, deploy gitu ya. Itu biarkan ditangani sama cloud service provider. Jadi nanti development timnya kita fokusnya develop fitur dari aplikasinya itu ya. Jadi yang secara technical untuk development prosesnya biarkan ditangani oleh cloud service provider. Nah, di sini ada PEMEO atau apa peribahasa katanya you should not run software you did not build. Bahasa Indonesianya jangan jalankan software atau aplikasi yang tidak kita bangun sendiri gitu ya. Nah, itu benar juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kita beli software dari vendor gitu ya, terus tahu-tahu softwarenya nggak jalan atau butuh patch, ada bug gitu ya. Nah, kita kan harus hubungi vendornya. Ya kalau vendornya supportnya cepat, responnya cepat. Kalau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya kita dalam tanda petik dikerjain, oh kalau kayak gitu mesti upgrade lagi gitu ya. Oh mesti tambah supportnya lagi gitu ya. Berarti tambah biayanya lagi. Nah, itu kan berarti kita dikerjain tuh gitu ya. Jadi you should not run the software you did not build. Di cloud service juga ada contohnya misalnya kita pakai GitHub gitu ya untuk versioning gitu ya, untuk collaboration gitu sehingga bisa mempercepat application delivery. Yang berikutnya security. Nah, ini menarik nih. Kalau dulu zaman-zaman cloud computing baru muncul, itu orang-orang masih ragu tuh. Nanti security-nya gimana ya kalau diserahkan ke mereka ya gitu ya. Ini masih belum populer. Tapi sekarang malah terbalik ya. Kalau dikelola sendiri, nanti security-nya gimana nih? Mending kita kasih ke cloud aja deh, serahkan pada ahlinya gitu. Kita nggak mau pusing gitu ya. Tapi cloud service provider-nya yang reliable gitu ya. Karena hacker gitu sudah makin canggih, vulnerability atau attack juga sudah makin out of the box gitu cara nyerangnya. Contohnya ada security vulnerability yang menyerang hardware atau prosesor gitu ya. Kalau kita pernah dengar bisa googling juga gitu ya, Spectre atau meltdown attack gitu ya. Itu kan security vulnerability yang menyerang spesifik Intel prosesor gitu ya. Biasanya kan
yang diserang kalau hacking gitu ya, OS-nya, jaringannya gitu ya. Ini chipnya. Nah, kalau begitu, kalau kita on-premise kan biasanya chipnya yang standar-standar ya, biasanya kita pakai Intel processors gitu ya. Nah, kalau di cloud itu mereka punya proprietary chip sendiri. Misalnya kalau AWS punya Nitro system, Google ada chip namanya Titan chip gitu ya. Jadi mereka menyediakan security menggunakan security hardware hardware sendiri yang proprietary. Selain itu juga cloud service provider menyediakan security component seperti software defined network gitu ya, yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Berikutnya setelah security, alasan-alasan lain yaitu insight. Nah, ini apa nih kalau insight gitu ya. Jadi sebenarnya cloud computing bukan melulu computing resource gitu yang kita gunakan. Tapi kalau kita mau buat analytic solution gitu ya, daripada kita capek-capek mentrain machine learning-nya kita gitu ya, mendingan kita gunakan apa yang sudah di-provide oleh cloud service provider yang disebut dengan misalnya ada pre-train model. Jadi kita tinggal gunakan beberapa model yang sudah di-pre-train sama cloud service provider-nya. Kemudian ada large scale machine learning yang bisa kita gunakan ketimbang kita mulai from scratch gitu ya. Nah, itu yang kita manfaatkan ada insight dari cloud service. Kemudian yang berikutnya transparency. Gitu ya. Kalau di on-premise sulit untuk menjamin transparansi atau membuat mekanisme bagaimana transparan terhadap user mengenai misalnya berapa prosesor yang di-utilize, OS-nya apa saja, berapa server, aplikasinya yang digunakan, utilisasinya gimana, nggak ada dashboard-nya gitu ya, nggak ada metering sistemnya. Nah, kalau kita pakai cloud service provider kan sudah jelas tuh ada utilization-nya, application, server, OS, patch statusnya juga gitu ya. Sekarang OS ini patch-nya gimana, terbaru atau enggak, versi berapa. Karena kan mereka mesti melaporkannya along with the billing yang diberikan ke kita. Gitu. Nah, ini jadi kita bisa lihat juga nih, dari 8 ini, organisasi kita mau pindah ke cloud tuh karena alasan yang mana. Nah, kalau alasannya yang jelas, sudah jelas background-nya, kita bisa susun strateginya nih dengan clear. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah clear strateginya, ada satu mindset yang harus kita pahami bahwa cloud computing itu kita berpikirnya cloud is outsourcing. Dengan kita memanfaatkan cloud computing, menggunakan cloud service provider, kita berarti meng-outsource beban kita, tanggung jawabnya kita, gitu ya, yang harusnya kita pikirkan, harus kita manage ke cloud service provider. Dengan demikian, kalau mindsetnya sudah sama nih bahwa cloud is outsourcing, berarti prinsip-prinsip outsourcing, kemudian risiko-risiko dengan menggunakan outsourcing itu berlaku, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan kalau kita meng-outsource pekerjaan kita ke outsource provider. Misalnya full control. Kita jangan sampai tidak memiliki kontrol terhadap apa yang kita miliki gitu ya. Jadi jangan diberikan kepada outsourcernya. Kemudian transparansi. Ya, jangan mau kalau misalnya cloud service provider-nya tidak menjamin transparansinya terhadap kita gitu ya. Kemudian short term commitment. Nah, kalau akan lebih baik kalau misalnya komitmennya tidak terlalu panjang gitu ya. Karena kita kan mau memanfaatkan kelebihan dari
cloud computing ini gitu ya, yang billingnya elastik gitu ya, kemudian bisa fleksibel gitu ya. Yang berikutnya evolution ya, karena cloud service itu kita membutuhkan yang selalu up to date teknologinya gitu ya, yang tidak ketinggalan, sehingga kita ngikutin terus tuh evolusinya, sehingga kita yang paling terkini. Nah, kalau di outsource juga seperti itu ya. Jadi biarkan service provider-nya yang memikirkan bagaimana supaya tetap current dan membawa customer-nya ke journey atau evolution yang selalu up to date gitu ya. Dan kemudian economics. Nah, cloud provider itu selalu memikirkan bagaimana memanfaatkan economics of scale. Dia beli banyak, dia supply banyak gitu ya, dia mentrain sumber dayanya, dia membeli, memprocure server-servernya, license-nya gitu ya, supaya bisa dibagi-bagi ke customer-nya. Jadi biarkan mereka yang mencari cara untuk berhemat sehingga kita dapat benefit-nya dengan harga yang lebih efisien. Gitu. Kalau sudah mindset-nya sama nih, cloud is outsourcing, kita baru susun strateginya. Cuma ada warning bahwa strategi tidak sama dengan cita-cita, gitu ya, atau wishful thinking. Seandainya saya punya ini, gitu ya. Nah itu beda sama strategi. Kalau strategi itu memang apa yang bakalan kita lakukan dalam jangka panjang. Jadi di sini slide ini judulnya wishful thinking is not a strategy. Ya, jadi strategi adalah meaningful decision, keputusan kita yang memang visible untuk dijalankan, yang berupa prioritas yang sudah kita saring dan memang sudah diputuskan ini yang akan dijalankan. Gitu ya. Memang bisa berasal dari wishful thinking yang sudah di-adjust, kemudian sudah dibuang mana yang cuma angan-angan yang nggak bakal kita lakukan gitu ya. Cuma jangan disamakan strategi dengan wishful thinking. Jadi strategi adalah meaningful decision. Strategi itu membutuhkan kreativitas dan disiplin dalam menerapkan strategi tersebut. Jadi jangan sampai kita sudah formalisasi, biasanya di IT strategic plan atau cloud strategic plan gitu ya, sudah kita formalisasi, sudah di-approve dengan top level management, nanti di tengah jalan jangan goyang lagi tuh strateginya, gitu ya. Kita bisa say no to another emerging technology gitu misalnya. Ini ada teknologi baru nih gitu. Lebih baik belok ke sini yuk gitu. Enggak, strategi kita udah fix yang di sini. Kalau kita mau mengadopsi the emerging technology gitu ya, kita bisa lihat dulu, kemudian kita revisit strategi kita apakah memang benar nih yang emerging technology itu bisa kita adopt gitu ya. Strategi kan bisa juga kita revisi gitu ya, tapi jangan terlalu sering. Jadi nanti dijadwalkan misalnya setahun sekali strateginya kita revisit lagi. Kemudian kalau misalnya kita perlu revisi, ya kita revisi dan diformalisasi kembali. Nah, berikutnya ada slide mengenai don't build an enterprise non-cloud. Gitu, jadi cloud computing itu sebenarnya bukan hanya memindahkan IT operation kita ke cloud, ya, tapi merupakan bagaimana cara kita melakukan IT operation yang baru, gitu ya. Jadi bukan existing IT operation kemudian dilempar ke cloud, bukan, tapi benar-benar mengubah paradigm bagaimana kita menjalankan IT operation-nya kita. Jadi bisa dibilang bring the cloud to you,
gitu. Jangan kebalik ya. Jadi bukan bring you to the cloud. Gitu ya. Jadi cloud-nya kita embrace ke organisasi kita, terus baru kita ubah bagaimana cara operasional IT kita the cloud way, gitu ya. Dengan demikian akan lebih mudah gitu ininya menjalankannya. Nah, banyak perusahaan yang kalau misalnya pas mau masuk ke cloud banyak pertimbangannya dan ada beberapa topik pembicaraan yang pasti muncul nih. Pertama, kan kalau cloud computing beda sama traditional enterprise IT nih. Kalau kita di perusahaan harus ada procurement system gitu, ada pengajuan, ada approval gitu ya, ada procurement process lah. Kan nggak semudah buka misalnya Google atau AWS, kemudian tarik kartu kredit gitu, terus kemudian akhirnya beli satu atau beberapa services dari cloud service provider. Itu kalau pakai public cloud ya. Jadi onboarding prosesnya seperti apa dong gitu. Nah, kemudian ada juga yang masih ragu kemudian ini mau pakai cloud murni semuanya atau pakai hybrid. Kalau hybrid mana yang on premise, mana yang cloud gitu ya. Nanti kita akan bedakan antara hybrid cloud dengan multi cloud gitu ya. Kalau hybrid cloud kan campuran antara cloud dan on premise. Kalau yang multi cloud adalah kita pakai cloud service provider yang berbagai macam gitu ya, kombinasi. Jadi untuk layanan-layanan tertentu, misalnya analytics, kita pakai cloud service provider A gitu misalnya. Untuk storage gitu ya, untuk application SaaS itu pakai cloud service provider B gitu misalnya. Jadi itu multi cloud. Kemudian ada juga topik yang mengemuka bahwa ada beberapa organisasi maunya sih pakai cloud, tapi jangan sharing sama tenant lain ya gitu. Misalnya ada beberapa organisasi, misalnya bank gitu ya, atau pemerintahan gitu. Itu jawabannya adalah oh bisa, jadi kita bisa pakai yang namanya virtual private cloud atau VPC. Jangan khawatir, ini benar-benar cloud-nya Anda sendiri gitu ya. Tapi secara virtual, jadi cloud dalam cloud. Jadi nggak campur kok sama tenant lain gitu ya. Nah itu AWS, Azure juga bisa tuh VPC ya. Kemudian ada juga yang berat dengan adanya legacy atau monolithic application yang udah jalan gitu ya. Pengen sih ke cloud, tapi ini udah ada yang jalan dan gimana kalau diberhentiin gitu ya? Gimana kalau dirombak, bisa berhenti nih operasional, bisa turun nanti performance bisnisnya kita gitu ya. Ya kalau seperti itu ada beberapa yang mesti dipertimbangkan, misalnya yang legacy-nya itu ya kita harus porting atau kita re-architecting aplikasinya itu gitu ya. Jadi microservices apa. Jadi yang lebih cloud friendly gitu ya. Sambil tetap mempertahankan yang legacy monolithic-nya, nanti kita susun strategi bagaimana migrasinya gitu ya. Ada banyak beberapa alternatif gitu ya untuk pindah ke cloud untuk menyiasati legacy atau monolithic application. Kemudian ada juga yang masih bertanya atau topik mengemuka nanti cost recovery-nya seperti apa. Kalau sekarang kan traditional enterprise IT ada beberapa ya billingnya ke internal customer gitu ya. Bisa IT free for all gitu ya. Kemudian bisa juga masing-masing internal customer nanti di charge misalnya pakai layanan IT walaupun sesama internal tapi ada chargingnya. Nah kalau misalnya kita pakai cloud yang IT sendiri menggunakannya service by service gitu ya, pay as you grow. Lah kita chargingnya lagi ke internal customer gimana nih kalau udah di seperti ini gitu ya, se-fleksibel ini atau se-elastik ini gitu ya. Nah itu nanti ada beberapa biasanya sih costingnya nanti di-adjust lagi gitu ya.
mekanismenya. Nah, dengan demikian, kalau ingin mengadopsi cloud, ya kita harus siap dengan karakteristiknya cloud computing itu sendiri, gitu ya. Jadi yang tadinya masih ada concern-concern yang di slide sebelumnya, yang ini ya, onboardingnya nanti gimana, kita pakai hybridnya seperti apa, kemudian saya nggak mau campur sama tenant lain, gitu ya. Nah, kita juga harus mengembrace karakteristik dari cloud computing, yaitu pertama, on-demand self-service, kita lakukannya sendiri. Nah, dengan demikian nanti procurement sistemnya, kalau misalnya memang pada saat mau scale up atau scale down, supaya lebih fleksibel approval-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah broad network access, bisa diakses dari mana saja, dan resource-nya juga tersebar, data centernya ada di mana-mana juga, gitu ya, di berbagai lokasi. Kemudian cloud computing is about resource pooling juga. Ya, computing resource-nya kan ada di digabung-gabung dari resource-resource yang tersebar milik cloud service provider-nya. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah rapid elasticity. Karena elastis itunya ya, skema-skemanya, bagaimana kita tadi pay as you grow, kemudian bisa rapid juga kita scale up, scale down, gitu ya. Kemudian servicesnya bisa diukur, ini yang penting ya, transparansi dan measurable. Gitu. Berikutnya akan dibawakan oleh Mas Faisal untuk topik-topik yang lebih menarik lagi, yang tidak kalah menarik juga, untuk mendetailkan apa yang sudah saya paparkan. Mas Faisal, over to you. Oke, terima kasih Pak Resdi. Untuk presentasinya, sekarang saya sampaikan yang pada dasarnya bagian kedua dari presentasi kita ya hari ini. Pertama, kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Resdi ya, jadi kan cloud itu kan tentang outsourcing ya sebetulnya. Nah, dan juga kita harus sadar bahwa cloud itu pada dasarnya kan subscription gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan layanan cloud itu banyak yang istilahnya free ya, Gmail itu ada yang free, tapi ada juga yang G Suite yang itu pada dasarnya berbayar. Nah, itu kita harus menyadari bahwa itu adalah cost ya, atau biaya. Nah, dan itu biayanya itu berjalan gitu. Jadi makanya nih kita harus ada usaha untuk mengontrol cost itu, atau ya dalam bahas di slide ini disebutkan, jadi cloud saving itu have to be earned. Jadi kalau pada tradisional ya, pada on premise gitu, misalnya kita beli mobil gitu ya, bisa beli tunai gitu, atau secara cicilan gitu. Kalau beli tunai capex-nya tinggi gitu ya, sedangkan opex-nya itu rendah. Nah, kalau cloud karena sifatnya subscription, capex-nya rendah gitu ya. Misalnya kalau beli mobil itu kita hanya bayar DP gitu, tapi opex-nya atau biaya berjalannya itu tinggi, selain biaya ganti oli dan sebagainya kan ada biaya cicilan. Nah, ini kita harus sadar bahwa cost itu akan selalu ada di cloud. Ini akan incur cost each second, minutes, dan days. Makanya cost optimization ini adalah, ya dalam di sini sebutkan itu ada is your new religion. Jadi rekan-rekan di Departemen IT, bahkan di CIO, CFO itu harus berubah mindset-nya tadi ya, seperti tadi Pak Riz disampaikan juga, bahwa operations-nya atau yang di-manage oleh rekan-rekan IT itu harus dibawa dari cloud itu dibawa ke mana ke kita gitu ya. Jadi ini kita harus mengoptimize cost. Tapi ada hope, kenapa? Karena cost di cloud itu transparent. Jadi
there is no surprises gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa pada akhir bulan loh, kok billingnya segini, nah itu seharusnya tidak terjadi hal seperti itu gitu. Jadi karena cost di cloud itu terpapar dalam perhitungan yang nanti apa yang sebetulnya mudah dihitung gitu ya. Jadi hal itu seharusnya tidak terjadi. Nah, terus yang kedua, cloud provider itu sebetulnya ya ingin kita tuh optimize cost kita ya. Jadi kan kenapa ya, supaya ya jangan habis pindah terus kapok gitu ya istilahnya. Terus malah nggak mau pakai layanan mereka atau berpindah ke layanannya ke cloud provider lain. Jadi di sini diberikan tool dan istilahnya fitur-fitur atau istilahnya metode costing gitu ya, metode pembiayaan atau metode harga yang bisa membantu dalam mengoptimize cost. Sekali lagi bukan menurunkan, tapi ya seperti Pak Riz dikatakan tadi kan pay as you grow ya, harapannya kan kita memakai cloud, bisnis berkembang, dan walaupun secara cost-nya itu meningkat, tapi itu tetap memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya di sini juga dapat dilihat bahwa kalau dari yang tradisional on-premise ya, kita biasanya untuk IT cost gitu ya, itu biasanya yang dilihat ya mungkin software licensing-nya gitu ya. Tapi hardware dan lain-lain misalnya data center cost, security itu tuh hidden gitu. Kenapa? Karena itu istilahnya dianggap sebagai sunken cost atau tidak kelihatan lah gitu ya. Nah, tapi kalau di cloud ini harganya tuh dihitungnya langsung per unit per jam gitu. Misalnya penggunaan VM itu sekian dolar per jam. Nah, itu sudah termasuk tuh semua kalkulasi hardware, power ya, biaya pengoperasian data center, bahkan DR-nya yang biasanya itu cost yang lumayan mahal ya di on-prem security itu sudah termasuk di situ. Jadi there should not be any hidden cost lah. Jadi there should not be any surprises. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga sering terjadi. Jadi istilahnya pada saat perusahaan bermigrasi ke cloud gitu ya, itu biasanya stop sampai di situ gitu. Nah, jadi dari on-prem migrate ke cloud, mungkin akan ada istilahnya pengurangan biaya ya gitu ya, karena itu oke, realize that gitu ya. Jadi pada saat berpindah ada penghematan biaya gitu. Nah, tapi biasanya itu berhenti sampai di situ tuh. Padahal kita harus melakukan cost optimization gitu. Sekali lagi dari cloud itu sebetulnya arahnya adalah right sizing gitu ya. Jadi gampangnya start small gitu ya, karena we can always add later. Kita bisa banyak metode istilahnya fitur-fitur cost optimization di cloud yang bisa kita gunakan ya. Right sizing, reserve instance itu pada dasarnya adalah kita istilahnya memakai atau menjanjikan ke cloud provider kita akan pakai VM dengan size sekian selama misalnya setahun gitu. Nah, ini biayanya akan lebih murah gitu ya. Jadi bahasa gampangnya adalah kita beli di depan gitu lah. Beli grosir biasanya lebih murah daripada beli ketengan. Seperti ya, atau beli yang pay as you grow gitu ya. Itu jatuhnya mungkin akan lebih mahal dibanding kalau kita reserve gitu kan, kita cadangkan dulu nih kita mau beli sekian gitu. Nah, setelah kita bisa optimize ke situ, next-nya adalah kita bisa automate gitu ya. Nah, ini bagaimana misalnya dengan auto scaling seperti tadi yang Pak Riz disampaikan,
elastis gitu ya. Jadi bisa grow up dan down sesuai dengan istilahnya kebutuhan compute ya, atau istilahnya kebutuhan computing power-nya. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih yang harus menjadi next step setelah kita melakukan migration ke cloud gitu. Ini yang sayangnya biasanya stopnya sampai migration saja, padahal banyak hal yang bisa dilakukan selain hanya apa istilahnya menggunakan fitur-fitur dari cloud gitu ya, tapi dari sisi cost optimization-nya itu juga harus di-utilize juga. Mungkin saya lanjutkan. Nah, ini nih sering terjadi gitu ya, masuk. Saya sih sering tuh, misalnya saya datang ke S Hardware mau beli obeng, pulang-pulang bawa meja gitu, sering banget gitu ya, atau ke mana, let's say ya IKEA gitu misalnya ya, cuma mau beli penggorengan gitu, pulang-pulang bawa tempat tidur gitu. Kenapa? Karena dari cloud itu secara biayanya tuh kelihatannya murah gitu ya, dalam tanda kutip cloud resources itu cheap. Itu kalau ini saya ambil yang di bawah itu snapshot dari VM cost di AWS. Itu kalau dia kan 0,2 dolar ya, jatuhnya sekitar 3.000, dengan rate sekarang kita anggap 15.000, sekitar 3.000 per jam gitu. Itu angka-angka apa kalau buat sebuah perusahaan gitu ya, yang biasanya dengan angka miliar gitu ya, misalnya beli license sekian miliar gitu, beli server itu sekian ratus juta, sekian miliar. Tiba-tiba dihadapkan dengan perhitungan sejamnya 3.000 atau 5.000 rupiah. Kesannya, wah, saya beli, kalau gitu kita pakai yang paling besar aja, kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa terjadi gitu, apalagi karena model dari istilahnya dashboardnya itu kan mirip kayak e-commerce ya. Jadi kita tinggal add to cart gitu istilahnya. Nah ini jadi jadi kita bisa jadi tergoda nih, kita bisa buy more than unit, atau ya udahlah saya beli yang yang besar aja, terus ya kita biarin aja berjalan gitu ya. Jadi ini hati-hati terhadap hal yang mengubah persepsi tentang biaya istilahnya, biaya menjalankan IT atau menjalankan data center lah gitu. Karena cloud itu costingnya tuh jadi kesannya tuh hitungannya murah gitu, padahal itu harus di manage. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ya cost manajemennya ya. Pertama, kalau biasanya di on-prem itu kita biasanya kan start dengan perkirakan we plan for peak gitu ya. Kalau di on-prem gitu. Servernya kita nggak pernah mau utilisasinya itu lebih tinggi dari 70% misalnya. Nah, kalau di cloud kita tuh ada yang pendapatnya tuh mindsetnya diubah jadi right sizing. We can start small. Kenapa? We can always add more capacity later. Ya. Elasticity. Nah, ini ada auto scaling dan sebagainya. Itu make sure application kita bisa scale. Gitu. Karena untuk mengambil manfaat ya, atau take advantage of that. Gitu. Nah, terus ada bermacam model-model pricing model ya, atau model-model harga di cloud ini kita lihat tadi misalnya reserve instance atau spot instance gitu ya. Itu juga mesti kita lihat. Nah, yang nomor 4 storage, ini orang sering lupa gitu. Jadi
jadi di cloud sendiri, storage itu juga bisa ada bermacam-macam pilihan atau bermacam-macam model. Jadi kita pisahkan antara hot, warm dan cold gitu ya. Hot data itu ditaruh di mana gitu ya. Warm dan cold itu harusnya dipindahkan ke storage yang lebih murah gitu. Bahkan kalau yang sifatnya backup atau archive itu ditaruh yang storage cost yang ke storage yang paling murah lah gitu. Jadi ini kita bisa menghemat biaya. Dan always monitor cost kita gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini sampel dari cost dashboard ya, ini sebelah kiri saya ambil kalau nggak salah dari AWS, yang sebelah kanan dari Google Cloud Platform. Jadi sekali lagi seharusnya sih there should not be ini ya, seharusnya tidak ada surprise di akhir bulan gitu ya. Karena masing-masing cloud provider itu memberikan dashboard yang cukup informatif secara default gitu ya. Bahkan kalau perlu kita bisa tarik datanya dan kita olah lagi gitu. Tapi it is your responsibility atau tanggung jawab kita sebagai pemakai cloud provider untuk memanage cost-nya gitu, karena ya dari sisi cloud provider itu tidak tahu misalnya VM yang kita pakai itu oversize gitu, itu tidak ketahuan gitu. Itu adalah tanggung jawab dari pengguna. Oke, saya lanjutkan. Next topik ini adalah mengenai serverless ya. Jadi ini kan salah satu, sebetulnya bukan yang paling mutakhir ya, atau istilahnya cloud computing, tapi model ini yang bukan yang mutakhir, tapi salah satu yang sedang yang in lah gitu. Jadi di sini disebut sebagai function as a service gitu. Jadi pada dasarnya pada dasarnya di sini nih kita mengsubmit code gitu ya. Code itu kan di breakdown menjadi function-function tertentu. Nah, ini dijalankan hanya pada saat digunakan gitu ya. Contoh misalnya fungsi untuk mengkompres image gitu ya, atau fungsi untuk kalkulasi perhitungan bunga pinjaman gitu. Nah, ini hanya akan berjalan pada saat diminta. Nah, kita bayar hanya untuk biaya itu. Jadi sekali lagi ini bukan berarti nggak ada servernya gitu ya. Servernya masih ada gitu, karena fungsi itu berjalan on top of CPU dan memori, dan mungkin ada database-nya juga atau storage-nya juga mungkin ada. Tapi ini hanya berjalan secara singkat gitu, hanya pada saat diminta saja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang mesti dilihat juga. Jadi kuncinya sih sebetulnya gini ya. Kita tahu bahwa IaaS ada platform, ada infrastructure as a service, platform as a service, dan ada software as a service. Dan terakhir adalah back-end dan serverless, atau mungkin disebut sini sebagai BaaS atau FaaS ya, back-end as a service atau function as a service. Nah, kuncinya sebetulnya gini, makin banyak yang di-manage oleh cloud provider, ini sebetulnya secara cost ini makin besar gitu ya. Tapi tetap saja kalau kita bisa memanage biayanya, ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghemat atau mengoptimalkan biaya dari penggunaan cloud kita, dan juga kita bisa saving dari istilahnya penyederhanaan infrastruktur kita gitu ya, atau arsitektur aplikasi kita gitu ya. Jadi itu juga ada cost saving dari sisi tersebut. Nah,
Oke, tapi mungkin yang mesti dipikirkan sekali lagi, serverless itu bukan berarti nggak ada servernya ya. Itu yang perlu kita ini kan apa? Perlu kita pahami gitu. Balik sekali lagi, makin banyak demand yang di-manage oleh cloud provider, sebetulnya secara cost itu akan biaya per unit ya. Kita bilang biaya per unitnya itu akan makin tinggi. Kita lanjutkan. Nah, use case untuk serverless apa? Bisa untuk static web page, ya, IoT, data processing, bisa untuk back end ya. Tadi contoh misalnya ada website sebuah perusahaan atau aplikasi pinjaman mobil lah gitu contohnya. Nah, ini kan fungsi penghitungan total pembiayaan itu kan hanya akan dipakai gitu ya, hanya akan diinfo pada saat si pengguna udah istilahnya mengklik oke gitu ya, atau udah pilih mobilnya, udah pilih tahunnya berapa lama dan klik oke. Nah, itu baru berjalan kalkulasinya. Nah, ini salah satu kandidat untuk ditaruh di istilahnya di serverless gitu. Jadi ini contoh-contoh untuk serverless computing untuk use case-nya. Bisa juga untuk streaming analytics ya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya itu event based gitu itu adalah kandidat yang baik untuk penggunaan serverless. Satu lagi untuk cognitive processing atau image ya, image processing tadi. Contoh kompresi gitu ya, jadi dari image yang besar terus dikompres jadi kecil gitu, atau untuk ya orang bilang AI gitu ya, identifikasi ini foto ini sebetulnya fotonya Pak Faisal atau Resdi gitu, atau Pak Resdi gitu ya. Itu karena itu baru diinfo hanya setelah hanya jika diperlukan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan continuous ya, hal-hal yang sifatnya hanya di istilahnya apa ya, hanya pada just in time lah ya, hanya pada saat digunakan saja, itu adalah kandidat yang baik untuk serverless. Kita lanjutkan. Nah, ini pros and cons ya, jadi benefitnya dan drawback. Jadi biasanya yang serverless itu biggest benefitnya adalah ya cost saving potential ya, dan secara operationnya mungkin akan lebih mudah karena kita tidak memanage apa-apa lagi, tidak memanage jumlah yang di-manage lebih kecil. Nah, drawback-nya adalah biasanya masalah debugging-nya untuk saat ini. Nah, terus limited time for execution. Kenapa? Karena untuk saat ini function itu biasanya dibatasi maksimal kalau nggak salah 15 menit gitu. Jadi kalau lebih lama dia untuk operasi yang lebih lama mungkin ini bukan kandidat yang baik untuk serverless. Oke, ini login ya. Nah, kita bicara login. Biasanya sih orang takut untuk login gitu ya. Vendor login takut gitu, tapi untuk live login kok nggak takut gitu. Nah, jadi padahal padahal kan istilahnya PT dan manusia dan di mata hukum sama-sama bisa membuat ikatan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya login itu nanti kita lihat ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa accept gitu ya untuk login gitu. Nah, biasanya sih orang takut sekarang vendor login tuh takut dulu vendor login tuh takut gitu. Tapi sebetulnya kita lihat login itu ada macam-macam dan ada beberapa hal yang login itu adalah hal yang harus kita accept gitu. Kalau enggak kita malah repot sendiri gitu ya, atau kita malah membuat unnecessary complexity. Kita lanjutkan. Nah, ini ada macam-macam login nih gitu ya. Ada legal login gitu, ada skills login, legal login ya. Jadi contoh misalnya karena masalah lisensinya software tertentu hanya bisa dipakai di on-prem gitu. Nggak bisa dipakai di cloud, padahal sebetulnya diinstal di cloud di atas VM-nya itu jalan-jalan aja gitu. Tapi secara legal tidak dibolehkan oleh vendor tersebut misalnya. Skills ya,
skills login. Iya, ini lebih ke arah ini ya. Jadi biasanya developer atau tim IT kita mungkin sudah terbiasa menggunakan produk tertentu gitu ya. Dia login dari sisi skills. Platform login gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman rekan-rekan ya sudah biasa dengar yang sekarang ini kan containerized Kubernetes gitu ya. Itu disebut sebagai istilahnya obat gitu untuk menghindari login terhadap cloud gitu. Tapi ini sebetulnya kita jadi login ke platformnya, mau nggak mau harus pakai Kubernetes misalnya. Nah, dari sisi architecture juga gitu ya. Version login, produk gitu ya. Nah, vendor ini biasanya yang dihindari ya, jadi pengennya satu pertama pada on premise gitu ya. Biasanya nggak mau cuma pakai satu vendor gitu. Nah, yang agak susah dihindari gitu ya, atau karena ini secara di pikiran adalah mental login gitu. Biasanya contohnya gini, saya hanya mau pakai open source gitu ya. Nah, padahal kalau ya ini kan biasanya berarti ya antara pakai yang Google Cloud, AWS gitu ya. Berarti biasanya ini berarti yang dari Microsoft gitu itu tidak bisa masuk gitu. Nah, padahal kalau di cloud ini hitungannya sama gitu ya. Kenapa? Karena di cloud kan jatuhnya subscription gitu. Jadi ini yang perlu dihindari masalah mental gitu ya. Jadi terutama untuk di cloud. Kalau di cloud. Nah, kalau di on-premise mungkin untuk mental login ini terutama itu berkaitan dengan vendor login juga gitu ya. Itu lebih nyata gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di cloud karena everything semuanya itu sifatnya adalah subscription, secara penggunaan harusnya itu sama saja gitu ya. Jadi ini hal-hal login ini yang harus kita pisah-pisah nih, mana yang bisa diterima gitu ya, acceptable, diterima saja bahwa ini memang akan terjadi gitu, atau mana yang memang dihindari gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana kita mengadres login? Jadi accept akan bahwa login itu akan ada to a degree ya, and that's okay gitu. Kita bisa menghindari login dengan membuat opsi, tapi ini biasanya ada masalah biaya gitu ya. Ada biayanya baik dari sisi real money, real dollar value, time, complexity, atau malah jadi new login gitu. Nah, login comes in many flavor, ya, identify mana yang bisa kita terima gitu. Seperti contohnya ya, misalnya kita mau membuat mobile apps yang ada petanya gitu ya, yang ada fitur petanya gitu. Nah, ini kan biasanya berarti kita harus menggunakan layanan map dari cloud ya. Nah, misalnya kita pilih lah antara pakai Google Map gitu. Nah, untuk menghindari login, akhirnya diputuskan kita harus membuat aplikasi kita harus bisa pakai dari yang lain juga gitu. Misalnya dari Microsoft kalau nggak salah pakai Bing gitu. Nah, ini kan malah jadi ya tergantung perusahaan sekali lagi ya. Tapi ini kan malah jadi introduce buat saya sih, ini menintroduce complexity gitu, karena secara aplikasinya harus bisa membaca dari dua vendor yang dengan kemungkinan istilahnya API-nya ya kalau bahasa sekarang ya, atau cara membacanya gitu, cara mengaksesnya itu yang berbeda gitu. Jadi ini yang apakah ini worth doing gitu ya, apakah ini bisa dilakukan. Lanjutkan. Nah, jadi kita look past look past the panacea and see real enemy. Enemy-nya apa sih sebetulnya, Mas, adalah jadi kita pada dasarnya real return of investment dari waktu kita itu adalah kalau kita bisa mereduce complexity dan menghindari underutilization gitu. Jadi kalau di cloud itu jadi gini, sebetulnya secara message-nya ya,
balik lagi tadi, login itu bukanlah sesuatu hal yang tabu gitu ya. Ada hal-hal yang memang bisa kita accept dan ada hal-hal yang bisa dihindari gitu. Sebisa mungkin kita pada saat melakukan evaluasi terhadap login, kita harus lihat apakah ini menambahkan unnecessary complexity gitu, atau kita mengakibatkan underutilization atau tidak menggunakan kemampuan dari cloud provider tersebut to its ke potensi yang paling tinggi, atau istilah itu its full potential gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih, ada hybrid cloud, multi cloud ini sedikit ya. Jadi sedikit teori, kalau hybrid cloud adalah split workload antara on-prem dengan public. Multi cloud adalah di mana kita menggunakan workload-nya itu dipisah antara lebih dari satu cloud provider. Nah, untuk sekarang ini sebetulnya hybrid cloud itu adalah realitas gitu ya. Kita sudah menggunakan layanan software gitu ya, atau software as a service dari public cloud vendor itu istilahnya sudah lama gitu ya. Contohnya mungkin paling gampang adalah tadi Gmail tadi atau Office 365 gitu ya. Itu bisa langsung segera digunakan gitu. Nah, jadi hybrid cloud itu sebetulnya adalah realitas gitu ya. Nah, tapi multi cloud ini adalah opsi gitu. Jadi mana yang harus, mana yang tidak harus gitu ya. Nah, di sini adalah kita lihat ada 6 metode untuk memisahkan ya, atau men-split hybrid cloud gitu ya. Dari sisi tier gitu, biasanya front end-nya taruh di cloud, back end-nya taruh di on-prem. Dari sisi generation gitu ya, dan ini saya nggak akan baca semua gitu ya. Yang biasanya cloud kan yang paling baru tuh, yang terbaru ada di cloud gitu. Dari workload ini tergantung nih gitu ya. Mungkin yang kritikal gitu ya ditaruh di on-prem, yang non kritikal atau di cloud atau sebaliknya. Dari life cycle biasanya yang paling cepat atau yang paling mudah itu adalah development atau QA di cloud gitu, dan sedangkan production di deploy di data center on-prem dan sebagainya yang di bawah ini ya gitu. Nah, mungkin yang juga opsi yang menarik adalah DR on cloud gitu. Kenapa? Karena itu bisa segera tuh gitu, daripada kita pindah-pindah server lagi, beli server lagi ya gitu. Itu ini adalah cara untuk men-split hybrid cloud. Oke, ini materi yang terakhir ya. Kita bicara mengenai cloud migration strategy. Ini secara umum cloud migration strategy itu dibagi 3. Ada fase 1, 2, dan 3. Fase 1 adalah planning and staffing. Fase 2 execution-nya, dan fase 3 adalah tentu validasinya ya. Nah, ini kita akan lihat satu per satu. Nah, untuk fase 1 adalah planning and staffing. Kita mesti size up nih migration-nya. Jarang gitu ya. Dan umumnya tidak ada yang berani big bang migration gitu. Biasanya sih pasti yang start small gitu, dan bahkan cloud provider juga biasanya sih suggest you start small gitu ya. Kita size up dulu migration-nya, baik dari sisi resource dan complexity-nya, karena di sini juga akan lihat dari sisi staffing-nya kita. Kita lihat juga motivasi dan goal-nya gitu ya, supaya istilahnya ada clear tujuannya gitu ya, dan juga tentu sukses matriksnya apa gitu. Karena ini akan mendefinisikan bahwa misalnya migration fase 1 ini sukses atau tidak. Nah, tentunya harus ada stakeholder buy-in gitu ya, baik dari sisi top management maupun dari sisi tim IT kita gitu. Kalau tim IT kita belum siap, ya make sure mereka ready gitu. Kita lanjutkan dengan eksekusi fase 2. Ini adalah discovery ya. Jadi di sini kita lihat biasanya cloud provider itu akan
kita akan bekerja sama dengan partner ya, atau mungkin dari konsultan dari cloud provider tersebut, kita discovery. Terus umumnya sekarang cloud provider itu sudah menyediakan automation ya. Jadi time to migrate itu biasanya lebih kecil gitu. Nah, karena sudah automate. Dan juga federation di mana kita mengfederate dengan cloud. Dan tentu juga trainingnya karena retooling gitu. Karena ini bisa jadi ini ada hal baru yang perlu terhadap tim IT kita gitu ya. Nah, tentu yang fase 3 atau terakhir adalah validation. Nah, ini dari sisi environment. Nah, terutama yang penting adalah cost. Balik lagi tadi, makanya tadi presentasi mengenai cost-nya itu saya taruh di pertama. Cost validation-nya gitu, umumnya orang berharap cost-nya itu mengecil gitu ya. Kalau memang cost itu menjadi hal yang utama gitu. Nah, make sure bahwa cost optimization itu termasuk adalah goal dari migration ini gitu. Jadi ini juga perlu divalidate. Dan juga business goal validation gitu ya. Misalnya kita mau kita mau menghemat cost dengan memanfaatkan DR di cloud misalnya. Nah, ini apakah ini termasuk business goal yang akan dicapai gitu. Nah, ini kita bisa validate di sini. Mungkin demikian rekan-rekan Pak Resdi untuk presentasinya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Ada beberapa nih, sudah ada yang mengajukan pertanyaan atau topik diskusi di chat box. Ada Mas Fahrul Arifin, ada Mas Marco Bastian, Mas Iham Akbar. Nah, ini. Saya bacakan sebentar. Nah, ini. Bukankah cloud provider hampir semua memiliki layanan yang sama? Lalu mengapa ada opsi multi-cloud dan apa pertimbangannya? Dari Mas Fahrul ya. Coba saya jawab. Kalau kita nanti undang misalnya yang besar-besar siapa ya, di sini ada Google, ada Azure, ada AWS gitu ya. Pasti mereka mempresentasikannya we are better than the other players gitu ya. Pasti nanti di sini plusnya ditonjolkan, minusnya enggak gitu, tapi nanti minusnya orang lain ditonjolkan sehingga kita bingung. Kayaknya sini yang bagus deh, sana yang bagus deh gitu. Nah, terus kemudian kalau kita tanya lagi lebih dengan peer kita, misalnya organisasi sejenis atau rekan kita di perusahaan lain gitu ya. Kalau kamu pakai apa di sana gitu, misalnya sesama BUMN kah, sesama pemerintahan kah, atau sesama satu grup gitu misalnya. Malah makin bingung ya. Oh, kalau saya di sini pakai ini gitu, karena seperti ini. Waduh, kok malah bingung. Jadi anggapnya semua punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Cuma kenapa mesti multi cloud, itu kita bisa menyebar beban kerja kita atau workload kita. Misalnya dibagi, misalnya kalau pakai cloud provider yang A, itu untuk legacy services gitu ya. Kalau yang baru-baru, yang lebih modern, yang the latest, pakai yang misalnya cloud service provider satu lagi. Itu bisa berdasarkan type of workload. Jadi kita bisa sebar workload-nya. Atau kita bisa pilah-pilah berdasarkan tipe datanya. Saya mau pakai cloud service provider yang ini untuk yang confidential data, karena kayaknya nih security-nya lebih bagus deh gitu. Tapi untuk yang open, yang publicly accessible to ke customer, itu pakai yang cloud provider satu lagi gitu misalnya. Nah, itu bisa kita pisah-pisah seperti itu. Kemudian bisa juga kita pilah-pilah berdasarkan servicesnya. Oh, kalau untuk yang computing
untuk ngolah-ngolah itu ke service provider satu lagi. Untuk yang analytics yang lebih kuat yang service provider yang satu, untuk collaboration software ke yang satu lagi gitu ya. Jadi bisa kita pilah-pilah berdasarkan workload tadi, berdasarkan tipe data, berdasarkan tipe servicesnya gitu ya. Nah kemudian ada juga untuk menghindari tadi gemboknya Pak Faisal itu apa minimizing login. Ya supaya nggak kita ke service provider yang satu ini, kalau misalnya dia kenapa-napa atau ada sesuatu kan kita juga nggak tahu ya, ada corporate action, mereka merger dengan siapa, kemudian ada isu apa gitu ya, dan sehingga kita bisa punya alternatif yang lain. Jadi untuk menghindari juga atau meminimalisasi cloud provider login itu ya. Cuma jangan sampai kita kebablasan untuk melakukan multi cloud ini gitu ya. Jadi jangan sampai kebanyakan semua gitu. Oh kan yang terbesar, yang paling besar ada 4 ya. Kalau kita mau sebut yang Ali Cloud juga, Ali Cloud, Google Cloud, Amazon sama Microsoft. Oh kalau gitu 4-4-nya gitu. Ingat prinsip yang tadi bahwa kalau yang reality adalah hybrid cloud, ya gabungan antara on-premise dan cloud. Cuma yang optional adalah yang multi cloud-nya ini gitu ya. Dan kemudian ada juga pameo atau peribahasa chasing shining object makes you blind gitu ya. Jadi ngelihat yang sana kok lebih kinclong ya gitu. Terus pakai yang di sana, terus pas ada yang presentasi lagi di cloud provider satu lebih shiny lagi yang di sana ya gitu. Lama-lama kita terlalu silau. Jadi akhirnya buta tuh ya, nggak kita pilah-pilah dulu. Sebenarnya kita butuh nggak sih semulti ini gitu ya. Itu jawaban untuk Mas Fahrul. Kemudian, nah ini ada Mas Marco. Tadi kan saya sempat sebutkan gitu ya, Pak izin bertanya, kan tadi disebutkan you should not run software that you did not build gitu ya. Lah ini maksudnya apa gitu ya? Bukankah sebagian besar perusahaan beli aplikasi atau software dari vendor? Lah kalau misalnya tadi slide-nya saya ya yang sebutkan ini ya, ini maksudnya apa gitu? Apa kita harusnya bikin terus gitu ya? Nggak boleh beli software dari luar gitu. Mungkin banyak juga audiens yang bertanya-tanya gitu. Kan kita banyak kan operational IT atau enterprise IT itu kan jalanin software bikinan orang lain ya gitu. SAP kan bikinan sana Jerman gitu ya. Terus misalnya kalau ada payroll system gitu ya, ya kali deh kita building our own payroll system dari scratch gitu ya. Ngapain bikin sendiri gitu ya, pakai aja yang udah ada gitu ya. Ya emang benar gitu ya. Yang saya bilang kan bukan melarang untuk membeli dari orang lain, tapi jangan dijalankan sendiri di kita gitu ya. Ibaratnya jangan dikirim ke sini softwarenya gitu ya. Softwarenya biarin aja di sana, kan vendor tersebut yang bikin. Vendor tersebut yang tahu jeroannya, vendor tersebut yang tahu bug-nya segala gitu ya. Vendor tersebut yang punya keahlian untuk memaintain, menambah fitur, memperbaiki kalau ada bug gitu ya. Jadi biarkan di sana. Kan kalau yang sekarang itu adalah kita sudah bayar untuk softwarenya, terus softwarenya di-ship ke kita yang install, emang enak nginstal gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang installnya kan nggak cuma next kayak kita nginstall game gitu ya. Ini kan harus ada prerequisite-nya dulu, OS-nya mesti di-patch versi apa gitu, kemudian mesti kompatibel gitu ya, hardware-nya. Belum lagi roll out ke cabang-cabang gitu ya. Itu kan pening sendiri gitu ya. Udah kita bayar aplikasinya, kita yang suruh install, terus kita bayar juga untuk hardware-nya. Terus kalau ada yang rusak, nah ini yang menarik. Kalau di pengadilan, kalau di film-film di Amerika sana kan, you are innocent until you proven guilty, bener ya. Tapi kalau kita beli aplikasi, terus kalau misalnya ada yang rusak, aplikasinya nggak jalan gitu ya, itu nggak berlaku yang you are innocent until proven guilty, tapi you are guilty until proven innocent. Pasti kalau kita telepon external support-nya, halo vendor X gitu, ini aplikasi kalian nggak jalan nih gitu.
yakin Pak, gara-gara aplikasi kita gitu. Pasti most likely yang disalahin circumstance-nya kita. Hardware Bapak kali, jaringan Bapak kali gitu. Apa ada yang nggak beres kali di OS-nya gitu ya. Jadi kita yang harus pusing meyakinkan, convincing the external support itu bahwa yang rusak memang aplikasinya mereka gitu ya, bukan gara-gara servernya kita, circumstance-nya kita gitu ya. Jadi kan udah kita suruh bayar, udah kita suruh beli hardware-nya sendiri, install-nya kita sendiri. Kalau ada apa-apa malah kita disalahin gitu ya. Kayaknya kita yang guilty gitu ya. Terus kalau misalnya mau ada fitur baru tambah gitu, kita butuh nih ada fitur ini gitu. Kayaknya bagus nih kalau misalnya dashboard-nya bisa begini atau gimana gitu ya. Nggak bisa langsung tersedia gitu ya. Kalau itu vendor software gitu, vendor develop software. Kita mesti tunggu rilis berikutnya. Itu pun kalau fitur yang kita inginkan dan yang kita idamkan ada dalam list fitur-fitur yang akan dirilis di next rilis. Kalau enggak kan bisa tunggu rilis-rilis berikutnya atau emang nggak pernah ada fitur itu gitu ya. Jadi kalau kita bikin sendiri atau kita yang build our own application, build and run our own application itu lebih baik. Tapi kalau aplikasinya bukan kita yang build, jangan itu lebih baik kita tidak running di application, biarkan aja di mereka gitu. Nah, dengan demikian software as a service itu jawabannya. Gitu Mas Marco. Silakan Mas Faisal, ada beberapa pertanyaan mungkin relevan ke slides-nya Mas Faisal. Baik, saya coba jawab dari Pak Iksan Wahyudi ya. Ini menanyakan bagaimana teknis atau parameter self-assessment kesiapan migrasi ke cloud. Pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Pertama, seperti tadi sempat disebutkan adalah clear business goal atau clear business case gitu. Kenapa? Karena itu kompasnya ya. Mau nyampe dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Kecuali kalau enggak kita cuma jalan-jalan doang muter-muter Pulau Jawa gitu. Itu clear business goal atau clear business case. Yang kedua kesiapan tentu kesiapan ya dari sisi personil dan kesiapan dari sisi infrastruktur gitu. Nah, itu secara sederhana lah 3 hal yang kita siapkan. Satu lagi adalah tentu support dari stakeholders gitu. Jadi 4 hal itu yang kita siapkan. Nah, kalau Pak Iksan lihat di istilahnya cari di internet ya, itu masing-masing cloud provider tuh biasanya udah kasih tuh cloud migration readiness assessment lah gitu. Baik dari AWS, dari GCP, ya dari dari Azure atau bahkan dari dari ahli cloud juga. Jadi mungkin cloud readiness migration assessment checklist tersebut itu bisa digunakan sebagai panduan kita atau Pak Iksan untuk melakukan apalagi self assessment ya. Self assessment ini kan biasanya mau cek sendiri saya ready atau enggak sih gitu ya, sebelum mungkin engage ke vendor misalnya, itu mungkin bisa digunakan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Iksan ya. Mungkin saya coba jawab satu lagi ya. Ada pertanyaan dari Mas Iham ya. Ini pertanyaannya adalah jika memutuskan migrasi ke cloud, apakah perlu dilakukan transformasi struktur organisasi perusahaan, khususnya divisi TI? Minimal kita perlu mengadopsi yang disebut adalah cloud operation gitu ya, dan juga cloud practices gitu. Istilahnya gini, kepada saat kita udah migrasi ke cloud, dari sisi
software developernya minimal mengadopsi juga modern cloud practices atau modern application development practices, misalnya DevOps gitu ya, aplikasinya di containerize dan sebagainya gitu deh. Jadi itu minimal hal-hal itu diadopsi. Nah, apakah itu berarti penambahan atau perubahan role yang ada di struktur organisasi TI? Mungkin iya gitu. Tentunya ini perlu dilihat, atau ini hanya penambahan dari skill set atau penambahan role tertentu di divisi tersebut. Tapi jangan sampai hal yang ingin kita hindari adalah kita sudah migrasi ke cloud, tapi operationnya masih operation on-premise as usual gitu. Itu yang kita hindari gitu ya. Karena kita sudah modernize our infrastructure, dalam hal ini migrasi ke cloud, tapi operasinya masih berjalan seperti kita berjalan di on-prem. Itu recipe for disaster itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silahkan, mungkin Pak Resdi ada yang mau dilanjutkan atau saya? Mungkin satu lagi Pak Mas Faisal. Baik. Di pick. Baik. Nanti kalau enggak kita nanti yang sisa pertanyaannya bisa kita jawab by email ya. Oh ya, baik. Oke, dari Pak, mungkin saya coba dari Pak Gilang ya. Mau menanyakan apa yang perlu dipertimbangkan jika ini migrasi ke cloud untuk aplikasi core bisnis perusahaan. Oke, biasanya sih yang perlu dicek adalah core aplikasi tersebut supportnya di cloud gitu. Jangan sampai kita pindah tapi ternyata vendornya tidak support gitu ya. Yang itu pertama harus dicek. Kedua, ini seberapa destruktif nih, karena kita migrasi dari core namanya core ya, core aplikasi gitu ya. Ini kita pindahkan gitu. Apakah ini mengganggu, ada seberapa destruktif ini gitu ke bisnis kita. Namanya core tuh biasanya ya sebisa mungkin berjalan 24/7 ya. Ada window nggak untuk melakukan migrasi ini? Gitu. Jadi hal-hal itu secara teknis ya dukungan vendor gitu ya, dukungan dari mana? Dukungan dari stakeholders tetap gitu ya. Seperti tadi misalnya melakukan asesmen migrasi ke cloud tadi. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab. Demikian Pak Resmi. Baik, terima kasih Mas Faisal. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kita jawab di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, karena 11.30 kita sudah harus berakhir. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dan menyimak presentasi dari kami mengenai cloud strategi. Menarik pertanyaannya dan bisa menjadi bahan diskusi dan webinar selanjutnya gitu ya. Baik, saya tutup webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Thank you.